Oke, sip. Baik, kita akan mulai pemaparan atau presentasi keuangan atau yang disebut dengan Pancasila. Kami kelompok 2 yang terdiri dari Pendeta Ronald, Insinyur Ronald Tampu sebagai ketua, Bapak Pendeta Martin Y. Tumanseri sebagai sekretaris, dan Ibu Pendeta Sisi Sangkai, Ibu Hana Ermantiri, dan saya sendiri Pendeta Sinyo Sondak sebagai anggota. Selanjutnya kita akan melihat satu persatu apa yang sudah kami susun bersama tentang pendidikan Pancasila. Tentunya ada pengantar pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila itu kurikulum pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya STPI wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Karena ini memang sudah diatur di dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya tentang kompetensi. Setiap mahasiswa STPI diharapkan dapat menguasai kompetensi. Ya, kita harus bersyukur atas karunia kemerdekaan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dengan tujuan pendidikan Pancasila ini adalah sebagai satu komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana. Kenapa hal ini sangat penting? Karena pendidikan Pancasila bagi mahasiswa STPI sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkat termasuk dalam kepemimpinan gereja. Selanjutnya, mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa STPI secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan kepribadian dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dan ini eh, sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa STPI bisa dan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Dan ini mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan gereja dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing. Dan ini sangat penting karena apa? Nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun ya atau disebut dengan guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Selanjutnya B. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan sejak 18 Agustus 1945. Karena hal ini terjadi pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI. PPKI ini adalah satu lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, pada awal reformasi 98 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi
karena sebagai produk rezim Orde Baru. Tetapi anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru ada sosialisasi Pancasila yang dilakukan melalui penataran P4 yang dianggap pada waktu itu syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada saat itu. Betul sekali. Yang pertama, kita lihat periode pengusulan Pancasila. Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Nah, Perhimpunan Indonesia mengimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila di awalnya dilakukan dalam sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, BPU PKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau disebut dengan wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangese, ya. Selanjutnya BPU PKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada yang merupakan tentara ke-15, maksud saya tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik 29 Mei 45 dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Dan pada waktu itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. 5 butir gagasan tentang dasar negara: A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perikemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. Dan E. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPU PKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal atau pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, pada Piagam Jakarta alinea keempat Piagam itulah terdapat rumusan Pancasila, dan rumusannya adalah satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, naskah awal pembukaan hukum dasar yang sering dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan sana-sini. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila, ya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara,
dan perangkat pendukung lainnya. Selanjutnya, putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau disebut dengan UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPU PKI dengan sejumlah perubahan. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama atau Soekarno dan Hatta. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singo Dimejo. Inilah rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ya, yang bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti yang ingin diwujudkan. Pancasila sebagai dasar negara yang autentik, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Inti, esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Indonesia antara lain berbicara tentang negara ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia yaitu sebagai negara kesatuan. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik. Nah, demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Jadi ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dan Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Nah, Indonesia dan ideologi negara, dan saya melihat di sini ada beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh reaksi terorisme, antara lain rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri atau mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. 2 atau B, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. 3. Aksi teroris menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Dan berikut ini gambar yang mencerminkan tentang teroris. Nah, unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. B. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak
reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya Pancasila sebagai sistem filsafat, ya. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi sistem filsafat harus bersifat koheren atau berhubungan satu sama lain secara runut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat bagiannya tidak saling bertentangan. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif. Spekulatif artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal, yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila disebut dengan filosofi Grundslag atau dasar filsafat negara, dan Weltanschauung atau disebut dengan pandangan hidup. Nah, artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Di dalam pasal 3 ayat A berbunyi, mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Dan undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Dan Pancasila sebagai Weltanschauung atau nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Nah, kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Bagian F, Pancasila sebagai sistematika. Sistem etika maksud saya, ya. Jadi Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia yang juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang tentunya melibatkan berbagai aspek kehidupan. Sebagai mahasiswa, insan akademis yang bermoral, Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Nah,
Peningkatan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama, yaitu dalam sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, ya, cinta tanah air, dan sila kerakyatan mengandung dimensi atau nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan sila keadilan mengandung dimensi atau nilai mau peduli atas nasib orang lain. Tentunya kesediaan membantu kesulitan orang lain. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, ya. Secara ilmu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi atau nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Pentingnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Prinsip-prinsip Pancasila dan hubungannya dengan Alkitab. Ya, kewarganegaraan kita dimulai dengan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dirubah dengan alasan karena sudah ada kesepakatan nasional atau kesepakatan lembaga-lembaga nasional, dan yang B, untuk tetap mempertahankan NKRI. Soalnya kalau dirubah maka negara akan berubah. C, mempertegas sistem presidensial. Selanjutnya, alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada 4 alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Inti dari alinea pertama adalah hak. Nah, maka dengan ini Indonesia mendapat strategi nasional sehingga memiliki nilai universal dari negara-negara di dunia. Dengan demikian, keselamatan keamanan tiap pribadi harus dilindungi oleh negara. Inilah hak asasi atau hak merdeka yang harus dihargai. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini juga merupakan perjuangan sejarah atau misi untuk mencapai visi, yaitu kemerdekaan itu sendiri, dan merupakan nilai sejarah di mana putra-putri senusantara ini berjuang yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Tentunya dengan isi berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari sini secara de facto Indonesia sudah ada. Lalu perjuangan diteruskan sampai tahun 1945 dengan rentang waktu sekitar 17 tahun untuk mengusir seluruh penjajahan demi mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dilihat dari Yesaya 9 ayat 5, jadi kemerdekaan Indonesia ini adalah pemberian Tuhan. Karena semua berjuang dengan hati luhur yang mempunyai nilai tinggi atau niat yang mulia. Ada nilai Tuhan. Intinya yaitu agama atau ketuhanan. Sesantinya atau berbeda-beda tetapi satu. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersyaratkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka muncullah falsafah pendidikan, long life education atau belajar seumur hidup. Melihat 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka dari sini mendapat tujuan berbangsa, yaitu mengisi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia, tetapi Soekarno-Hatta belum menjadi presiden dan wakil presiden. Nanti pada sore harinya, para pejuang dari Indonesia Timur meminta sila pertama dirubah. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI bersidang dan menyetujuinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pelajaran ini kami kutip dari buku ajar mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila cetakan pertama tahun 2016 maksud saya, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti. Yang kedua, buku ajar mata kuliah wajib umum Pendidikan Kewarganegaraan cetakan pertama tahun 2016, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti. Dan yang ketiga tentunya Alkitab sebagai penuntun hidup berkelimpahan. Sampai di sini mungkin rekan-rekan yang ada di kelompok 2 ada tanggapan mengenai hal ini, dipersilakan. Ya, maksudnya saya mencoba memediasi ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan. Nanti saya coba akan memediasi, jadi moderator supaya kita lebih tajam gitu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya?
Ya, saya dulu kan. Siap, Pak Martin, silakan. Ya, saya sebetulnya tidak bertanya, tapi ingin mengatakan bahwa sebenarnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini sudah sangat hebat dan luar biasa, dan itu up to date mungkin sampai kekekalan. Yang menjadi persoalan di sini adalah tiap pribadi atau tiap-tiap orang yang ada di Indonesia ini, dari 5 poin ini aja kita tinggal cek saja mestinya. Ketuhanan saya sudah sampai di mana, kemanusiaan saya sudah seperti apa, persatuan yang saya kembangkan, saya jalani seperti apa, kerakyatan, artinya kehidupan bermasyarakat saya sudah seperti apa, dan keadilan sosial saya sudah seperti apa. Kalau tiap-tiap orang bisa bikin dia punya buku sendiri, tulis lalu seperti dia punya nilai, bawa kasih ke presiden sana, baru tahu, oh orang ini begini, orang ini begitu, selesailah, Indonesia hebat. Ya, itu yang saya hanya ingin tambahkan saja. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Nah, ini mantap statement. Ini mantap sekali statementnya Pak Martin ya. Memang saya melihat juga teman-teman semua bahwa di gereja ya, khususnya di gereja ya, saya juga jarang melihat pengajaran-pengajaran secara nasionalis, ya, pengajaran-pengajaran yang mengambil inti dari budaya Indonesia yaitu Pancasila ini, begitu, ya, sehingga ya kan kita temukannya hanya di sekolah, di kampus, begitu ya. Sebenarnya ini kalau bisa masuk ke gereja menjadi nilai-nilai yang bisa katakanlah diadopsi dan disinergikan, dikolaborasi dengan firman Tuhan. Betul sekali. Sangat luar biasa begitu ya. Iya. Ya, mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Iya. Sesi kayaknya udah siapin pertanyaan banyak dia. Ya. Yang saya mau tanya ini, teman-teman, bahwa dulu waktu sekolah SD, SMP, sempat tahu mengenai Pancasila itu terdiri dari berapa butir. Nah, sekarang udah lupa. Ada nggak yang bisa ingetin lagi? Berapa butir Pancasila? Silakan, Pak Sinyo. Baik, ada yang menanggapi butir-butir Pancasila itu ada berapa banyak? Karena mengandung nilai yang begitu luar biasa. Jadi ini sebenarnya selain pertanyaan, merupakan pernyataan bagi kita tentang Pancasila. Nah, orang yang bertanya seperti ini kan berarti nilai Pancasilanya luar biasa, saudara ya. Jadi, iya. Jadi kalau memang ada yang mau menanggapi itu tentang berapa jumlah butir yang ada di Pancasila. Mungkin ada yang mau menanggapi? Iya. Mungkin ada yang menanggapi dari Bapak Ibu yang lain? Ya memang setahu saya kan 36 butir ya. Ya betul sekali Pak, itu 36 butir. Ya kalau di breakdown lagi per butir-butirnya itu mungkin kita nggak selesai ini nanti kuliahnya. Ya. Terima kasih teman-teman. Jadi 36 butir ya, saya catat. Berapa? Jadi jawabannya 36 butir aja ya. Kalau kita bahas lagi satu-satu, ini mungkin kita nggak selesai sampai pagi. Jadi berdasarkan keputusan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau Pancasila dijabarkan menjadi 36 butir yang merupakan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ya, yang kita sudah sering dengar disebut dengan P4. Kira-kira begitu ya, Ibu Sesi ya. Terima kasih teman-teman. Yang kedua. Mantap. Jadi di Pancasila itu kan ada lambang-lambangnya toh. Ya. Sila pertama lambangnya apa, itu sangat luar biasa sekali untuk lebih dijelaskan lagi. Boleh nggak? Ada nggak yang bisa jelaskan?
Sila Lambang-lambang. pertama apa Silakan waktunya terlalu panjang ya? Bapak Ibu, ya mungkin kita 5 menit lagi ya. 5 Nah, menit Ya. lagi. saya bisa mengambil ini yang pertama, yaitu Foto-fotonya ada. ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan berlambang bintang emas, ya. Nah, Itu punya pengertian bahwa percaya adanya Tuhan adalah keyakinan yang paling fundamental dalam kehidupan manusia, dan selanjutnya percaya bahwasanya Tuhan adalah Sang Pencipta, dan ketiga berbicara tentang pemelihara pusat sumber pengetahuan yang tidak terbatas, dan yang keempat sebagai penghibur jiwa. Selanjutnya, Lambang sila apa? sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya adalah rantai emas. Nah, pengertiannya adalah setiap pribadi harus sadar tentang bersikap adil, tidak kolot, dan tidak selalu mementingkan diri sendiri. Ya. Yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia berlambang pohon beringin. Nah, pohon beringin ini punya pengertian yaitu mencakup segala keanekaragaman. Jadi sadar bahwa perbedaan itu indah dan tidak saling menjatuhkan. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng, ya. Punya pengertian seperti ini. Jadi perihal tentang kebebasan berpendapat atau toleransi, menghormati dan saling menghargai. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu lambangnya adalah padi dan kapas, ya, punya pengertian bahwa suatu pencapaian keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan antar sesama. Kemungkinan itu yang ditanyakan oleh Ibu Sesha. Terima Mantap, kasih. luar biasa. Pastinya Ya, luar biasa. Luar biasa. Ini yang lambang ketiga itu sesuatu yang luar biasa juga untuk kita hamba-hamba Tuhan ya. Kalau saya boleh lihat di sini bicara tentang pohon beringin toh. Pohon beringin namanya pohon kan tempat perlindungan. Kalau Mantap. lagi panas orang lari ke situ untuk berlindung. Hujan rintik-rintik juga orang lari ke situ untuk berlindung. Ini juga menjadi pegangan bagi kita mahasiswa STPI kan, hamba-hamba Tuhan semua. Kita jadikan hidup kita menjadi tempat perlindungan bagi yang lain yang dalam masalah Mantap. pergumulan. Wah, saya luar biasa deh. Haleluya. Yang jelas perlindungan kita di STPI itu adalah PGPI, nggak usah khawatir, tenang aja. Nanti jadi penginjil ke depan, wah, Itu sudah. menjadikan kita sebagai orang yang Wah, Amin. ini luar menjadi biasa. tempat yang disukai untuk Ini orang berlindung. mahasiswa STPI ini akan menjadi berkat ini buat bangsa. Ya. Bisa membawa banyak orang. Amin. Haleluya. Menjangkau Amin. jiwa. Luar Apa- biasa. Ya, Apalagi Bapak ini Ibu. yang angkatan pertama. Wih, luar biasa deh. Bapak Ibu, waktu kita terlihat memang udah lebih, ya udah 40 menit lebih dari kita bicara tadi. Ya, mungkin kita sudahi dulu. Ya, Ya. semoga tugas kita dari kelompok 2 ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya, rekaman ini bisa nanti kita berikan kepada dosen. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat mahasiswa yang lain. Ya, mungkin itu aja ya. Baik, Terima kasih Ya. Tuhan, untuk pertemuan Tuhan kali untuk ini. doa dulu. Ya, Bu Sesi langsung doa. Ya. Mari kita berdoa. Oke, siap. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pertemuan yang luar biasa bagi kami kelompok 2. Terima kasih untuk hikmat-Mu, terima kasih untuk pembukaan hal-hal yang baru bagi kami, bahwa Amin. kami dan
di dalam segala kehendak rencana-Mu Tuhan, untuk tetap hidup berbangsa dan bernegara, melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi Amin. garam, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Oh, seluruh glory. mahasiswa PI, dosen kami yang mengajar kami, Amen. keluarga kami, Pak Pendeta Robert, juga diberkati Dalam oleh nama Engkau. Yesus. Rencana-rencana ke depan juga kami yakin kami tetap ada dalam kontrol-Mu, kami milik-Mu, kami Amin. kepunyaan. Kami Ya. bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Haleluya. nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.